Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan sama Nombo di sini. Hari ini kita bahas Samsung Galaxy M34 5G, satu buah handphone keluarannya Samsung tahun lalu yang spesifikasinya mirip banget sama Galaxy A25 5G. Jadi pilih mana? Ini atau itu? Ini atau gimana? Yuk kita bahas. Samsung Galaxy M34 5G ini dirilis di bulan November tahun 2023. Dan jujur aja, spesifikasinya di kala itu menurut gue underwhelming. But little did I know, di tahun 2024 gue bakal megang A25 5G yang ternyata itu adalah kayak semacam minimal banget mid-range phone tuh bisa kayak begitu. Speakernya enak, performa hariannya udah oke, bisa ngerekam 4K dan reliable gitu ya. Dan yang paling penting buat dipakai hari-hari ini juga masih nyaman. Nah, yang menarik adalah kalau dikulik-kulik lagi, ternyata spesifikasi Galaxy A25 5G itu pernah gue temukan rasanya sebelumnya. Dan bener ya, hadirnya di Galaxy M34 5G ini. Waduh, akhirnya gue memutuskan untuk mengambil Galaxy M34 5G ini. Gue buka, gue unbox, dan gue jajal untuk penggunaan sehari-hari. Dan gue ceritain deh experience-nya seperti apa. Jujur aja, pertama kali megang M34 ini emang feel-nya beda ya sama standarnya Samsung di tahun 2024. Bodinya masih plastiki banget dengan desain yang ya seperti ini, kelasnya ini masih mid-low rasanya gitu ya. Tapi untungnya beberapa desain fisiknya ini dipikirin dengan baik oleh Samsung. Seperti sudut-sudutnya yang rounded dan juga ujung dari device yang masih agak sedikit membelok. Jadi walaupun emang secara bentuk bukan yang paling wah, tapi rasa di tangannya masih tetap nyaman. Bodi belakang juga walaupun ini masih seri M, tapi desain susunan kameranya ya ini masih ala Samsung lah. Rata ya, mau flagship, mau mid, mau low, rata. Begini desainnya. Tapi emang begitu kita ngelihat bagian depan, wow. Ini masih hadir ya yang namanya layar Infinity U dengan bezel yang hitungannya di bagian kiri kanan sih udah lumayan tipis nih. Tapi bagian dagunya emang masih berasa tebal. Untungnya Samsung Galaxy M34 5G ini untuk panel layarnya kalau kita perhatiin dia udah menggunakan Super AMOLED. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Ukurannya juga somewhat enough di 6,5 inci. Jadi ya udah oke lah. Dan ada perlindungannya pula Corning Gorilla Glass 5. Jadi walaupun desainnya masih jadul, secara teknologi masih bisa kita maafkan deh. Nah, kalau kita masuk lebih lanjut ke bagian dalam dari bodinya ini, kita akan bisa tahu kalau Samsung Galaxy M34 5G ini udah menggunakan chipset Exynos 1280. RAM-nya yang gue pegang ini 8GB dengan storage-nya 128GB, tapi seperti biasa masih bisa di-extend up to 1TB. Untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy M34 5G ini using whopping 6000 mAh baterai dengan kekuatan super fast charging 25 watt, hadir dengan NFC, punya 3,5 mm headphone jack, dan kalau kita ngeliat setup kameranya, main kameranya ini udah utama banget karena 50 megapiksel main kameranya udah punya OIS, dilengkapi dengan kamera penunjang seperti 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel makro kamera, dan juga 13 megapiksel untuk front kamera. Untuk yang bertanya-tanya, OS-nya apa sih out of the box di tahun 2024 ini Samsung Galaxy M34 ternyata masih tetap hadir dengan Samsung One UI 5.1. Tapi cuma perlu 2 kali update. Kemudian lo udah bisa langsung naik ke One UI 6. That's the good news. Tapi memang it came with the consequences. Karena kan Samsung Galaxy M34 ini dijanjikan dia punya update tuh 4 kali OS dan juga 5 kali atau 5 tahun security update. 4 kali OS berarti udah kepake 1 dari One UI 5.1 ke One UI 6. Sisa 3 kali upgrade lagi dibanding dengan handphone-handphone Samsung yang keluar di tahun 2024. Ngomongin masalah performa deh, ada nggak sih perbedaannya, Fik, antara si One UI 5.1 dengan One UI 6 kalau kita upgrade? Jadi lebih lemot atau jadi lebih cepat? Data-datanya bakal gue compare sekarang ya. Kita mulai mungkin dari benchmarking aja deh masalah Antutu. Samsung Galaxy M34 5G gue ukur Antutu di One UI 5.1 tuh punya skor 466 ribuan. Sementara dengan One UI 6 skornya adalah 479 ribuan. This is way higher. Geekbench 6-nya untuk single core-nya di One UI 5 itu ada di 948 dengan multi-core score-nya 2062. Di One UI 6, single core score-nya emang lebih rendah di 902, tapi multi-core score-nya lebih tinggi di 2102. Sementara di saat gue ukur menggunakan 3D Mark, tingkat stabilisasi handphone ini sama-sama aja ada di 99,2%.
Dengan performa pengurangan baterai, peningkatan suhu, dan juga FPS yang bisa dibilang ini sama aja antara One UI 5 dan juga One UI 6. Tentu dengan skor benchmark yang tadi gue paparkan, untuk penggunaan sehari-hari Samsung Galaxy M34 5G ini sih dalam ranah aman banget ya. Klasifikasi deh penggunaan sehari-hari. Kalau lo seorang gamer, iya, lo mungkin tidak bisa nge-push Samsung Galaxy M34 ini menggunakan highest graphic dan juga highest frame rate. Ada kalanya nih, kalau lo push di performa, frame rate, dan juga grafik paling tinggi, Mobile Legends saja, lo akan mengalami tiba-tiba dia ada sedikit frame drop di tengah-tengah permainan. Tapi kalau lo turunin sedikit aja, performanya akan mulus selama lo main. Tapi hal ini berbeda di saat gue main Call of Duty Mobile. Gue main dengan settingan grafik yang paling tinggi bisa di-achieve oleh handphone ini, dengan frame rate yang juga paling tinggi yang bisa di-achieve oleh handphone ini, rasanya masih cukup nyaman. Gue tidak merasakan frame drop di tengah-tengah permainan, tapi ada emang di saat gue pengen mati. Mungkin pertanyaan utamanya adalah suhunya gimana, Fik? Terasa nggak panas atau gimana? Nah, the good news is Samsung Galaxy M34 5G ini di saat gue pakai gitu ya untuk bermain game, nggak push rank lah ya, karena cuma main 3-5 game aja, yang berarti estimasi ya antara 15-30 menit. Rasanya hangat, tapi bukan yang panas gitu ya, hangat-hangat biasa aja. Nah, tentu pertanyaan berikutnya terkait masalah main game itu adalah baterainya. Baterainya gimana sih? Dia 6000 mAh loh, jadi emang badak ya. Gue kalau cuma main Call of Duty Mobile 3-5 game aja, pengurangannya ini bisa dibilang minim. Sementara kalau misalnya case lo pakai keluar foto-foto 2 jam gitu ya, full non-stop, banyak buka kamera, foto, video, dan segala macam, pengurangannya juga bisa dibilang lumayan minim. Itu hanya sekitaran 12-14% aja, udah oke. Waktu ngecharge-nya emang bukan yang paling cepat gitu ya, nggak nyampe 2 jam, tapi dengan baterai 6000, terus juga ngecharge-nya cuma 25 watt, perlulah tentu di atas 1 jam. Gue pribadi ini tadi baru ngecharge sekitar 1 jaman, dari 7%, sekarang ini udah menyentuh angka 1 jam, ada di angka 82%. It's not bad, it's not great, but it's not bad. Nah, masih berhubungan dengan gaming juga, pertanyaannya dalam masalah layar gitu ya. Touchscreen-nya gimana? Aman apa enggak? So far sih gue main, nggak ada yang masalah gimana-gimana ya. Kalaupun untuk masalah multimediaan, lo yang pengen nonton film dan segala macamnya, ini udah dimanjain lah dengan layarnya ya. Super AMOLED kan, jadi pewarnaannya udah oke. Tapi emang untuk masalah audionya, nah ini, speakernya Samsung Galaxy M34 5G ini masih mono speaker aja. Good news is ada headphone jack di bagian bawah, jadi kalau pakai headphone yang pengen pakai kabel itu masih bisa, tapi dia mono. Oke. Terakhir ini adalah masalah kamera. Perekaman kamera dengan 50 megapikselnya Samsung untuk di area mid phone ini nggak perlu dipertanyakan lagi. Kelasannya udah oke lah, dynamic range-nya udah lumayan banget. Terus kalau misalkan emang lo pengen foto-foto iseng aja, terus lo edit juga hasilnya bisa jadi bagus. Bahkan untuk perekaman video pun juga sebenarnya ini udah more than enough. Walaupun kalau gue pribadi gitu ya, 4K 30-nya biasanya gue pakai stationary, bukan yang gue pakai jalan-jalan, karena biasanya jellowy-nya agak kelihatan. But however, untuk perekaman videonya Samsung Galaxy M34 5G ini emang gue hanya memaksimalkan di main kameranya aja. Kenapa? Karena untuk mode 4K 30, terus juga FHD 60 fps itu hanya bisa menggunakan main kameranya aja. Kamera lainnya seperti ultra wide angle-nya dan juga kamera depannya itu mentok di FHD 30 fps. Now by the end of the day, emang bisa dibilang Samsung Galaxy M34 5G ini 11-12 banget dengan si Samsung Galaxy A25 5G. Jadi standar bare minimum gue di A25 itu banyak dipenuhi oleh si Samsung Galaxy M34 5G. Tapi emang kecuali untuk urusan speaker kali ya, karena dia masih mono belum stereo. Pertanyaannya, worth it apa enggak? Menurut gue iya, karena gini, dia pertama keluar itu kan harganya 3.999 ya. Agak rumit tuh merekomendasikannya. Harga sekarang starts dari 3,1 jutaan aja Samsung Galaxy M34 ini udah bisa dibeli. Perbedaan atau price gapnya dengan A25 varian paling rendahnya itu lumayan ya, ada di angka sekitaran 400-500 ribuan gitu kan. Jadi ya no brainer, memang ada pengorbanan di bagian speaker ya. Dari yang tadinya stereo si A25 ini mono, tapi ini ada headphone jack, baterainya lebih badak. Jadi oke lah, menurut gue Samsung Galaxy M34 is actually still a good choice dan juga masih relevan di tahun 2024 ini.
Menurut gue, menurut lo gimana? Yuk kita ngobrol, kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.